tes. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Bono. Pada hari ini kita pertemuan kedua akan membahas gerak pada tumbuhan. Berikut saya presentasikan. Nah, ini kalau mau belajar lihatlah peta konsep ini. Ini paling praktis. Jadi ketika kalian sudah melihat peta konsep ini, nanti kalian mudah memahami. Nah, yang pertama, gerak pada tumbuhan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama higroskopis, kemudian esionom, kemudian endonom. Nah, sing dibagi banyak nanti esionom. Kalau ini sedikit, ini juga sedikit. Esi sama endo ini, kalau esi ini nanti faktornya dari luar, kalau endo itu dari dalam. Nah, esionom itu dibagi menjadi tropisme, taksis, nasti. Nah, tropisme ini nanti dibagi menjadi banyak. Taksis banyak 2, nasti juga banyak. Langsung saja. Gerak pada tumbuhan, gerak higroskopis itu ialah suatu gerak yang terjadi pada tumbuhan yang dapat diakibatkan oleh proses perubahan kondisi kadar air. Diingat-ingat, higroskopis itu kadar air. Nah, ini contohnya ada proses pecahnya bagian buah pada bolong-bolongan, ada proses pecahnya bagian buah pada tumbuhan seperti bunga pacar air, ada proses gerak seperti terjadinya pembukaan pada bagian kotak spora ataupun sporangium yang dilakukan oleh anulus pada tumbuhan tertentu. Contohnya itu paku-pakuan, tadi higroskopis. Terus endonom. Nah, endo itu faktornya pasti dari dalam. Dieling-eling, ini gerakan tumbuhan faktornya dari dalam tumbuhan. Nah, contohnya itu gerakan pada plasma yang terjadi di bagian dalam sel. Oke, sudah endonom ya. Nah, ini yang kita bahas. Gerak esionom itu faktornya dari mana tadi? Dari luar. Pokok intinya esionom itu faktornya dari luar. Nah, ini esionom dibagi yang pertama tropisme, nasti, taksis. Nah, nek tropisme tak terangke ya, itu gerakannya itu menuju ataupun menjauhi rangsangannya. Nah, itu ada fototropisme, hidrotropisme dan sebagainya, kita bahas nanti. Kalau nasti itu bentuk gerakan seperti hanya iritabilitas pada tumbuhan yang diakibatkan dan dipengaruhi oleh suatu arah terhadap datangnya rangsangan. Oke, berikutnya nasti itu kan banyak, ini nanti juga diterangkan. Terus taksis. Taksis ialah suatu gerakan terjadinya gerakan berpindah tempat yang dilakukan oleh tumbuhan karena akibat faktor dari bagian luar tumbuh, yakni suatu sumber rangsangan. Itu dibagi menjadi kemo sama foto. Lanjut. Nah, ini yang pertama tadi tropisme, yang pertama fototropisme. Dieling-eling langsung we. Nek foto itu rangsangnya berupa cahaya, berarti gerakan dari luar rangsangnya berupa cahaya. Ada fototropisme positif, ada fototropisme negatif. Kalau yang positif itu, lihat ini, gerakan yang terjadi pada bagian ujung batang pohon yang bergerak menuju tempat di mana banyak kandungan sinar matahari. Kalau negatif, gerakan yang terjadi pada akar yang bergerak menjauhi tempat di mana banyak kandungan sinar matahari. Oke, lanjut ke hidro. Hidro itu air. Nah, contohnya di sini gerakan yang terjadi pada tumbuhan yang bergerak menuju ataupun menjauhi suatu sumber rangsangan karena faktor seperti rangsangan air. Misalnya seperti gerakan pada bagian akar yang menuju ke air, itu hidrotropisme positif. Nah, ini menuju. Yang ketiga, tigmo.
suatu proses terjadinya gerakan pada tumbuhan yang bergerak menuju ataupun menjauhi suatu sumber rangsangan karena faktor seperti tekanan. Ini tumbuhan anggur ya, ini merambat. Lanjut geo, ini salah ketik, maaf, geotropisme. Geo itu gravitasi bumi. Akar kan menuju bumi, berarti geotropisme positif. Batang kan menjauhi bumi, berarti geotropisme negatif. Berikutnya yang terakhir dari tropisme itu adalah kemotropisme, merupakan suatu proses terjadinya gerakan pada tumbuhan yang bergerak menuju ataupun menjauhi suatu sumber rangsangan karena faktor zat kimia. Misalnya gerakan pada bagian akar menuju bagian pupuk dan akan menjauhi bagian zat kimia yang beracun. Nah, itu gambarnya ada. Lanjut ke nasti. Nah, nasti itu gerak nasti jika dilihat berdasarkan sumber yang mengakibatkan rangsangan dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, seismonasti. Itu merupakan suatu proses gerakan yang terjadi pada tumbuhan dan dipengaruhi oleh suatu faktor seperti hanya getaran ataupun sentuhan halus. Nah, ini contoh umum itu putri malu. Itu kalau dipegang langsung mingkep. Nah, kemudian kedua, termonasti. Termo saiki mesti suhu, ngerti kan? Merupakan gerak yang terjadi pada tumbuhan yang diakibatkan oleh suatu faktor seperti halnya perubahan suhu. Contohnya itu mekarnya bunga tulip akibat adanya suhu yang naik. Nah, ini foto seperti tadi. Foto itu apa? Cahaya, berarti faktornya cahaya. Suatu proses terjadinya gerakan pada tumbuhan yang diakibatkan oleh suatu faktor seperti halnya cahaya. Contohnya misalnya proses mekarnya bunga pukul 4 yang terjadi tepat pukul 4. Yang keempat, niktinasti, proses suatu gerakan yang terjadi pada tumbuhan yang diakibatkan oleh faktor seperti hanya gelap. Misalnya proses tidurnya bagian daun pada belimbing wuluh pada saat datangnya malam hari. Terakhir, nasti kompleks, satu proses terjadinya gerakan pada tumbuhan yang diakibatkan oleh faktor seperti hanya rangsangan, namun jumlahnya lebih dari satu rangsangan. Misalnya seperti suatu proses gerakan membuka dan menutup bagian stomata yang disebabkan oleh faktor air, cahaya, suhu, dan juga zat kimia. Nah, ini yang terakhir, taksis, ialah suatu proses terjadinya gerakan berpindah tempat yang dilakukan oleh tumbuhan karena akibat faktor dari bagian luar tumbuh, yakni sesuatu sumber rangsangan. Nah, taksis yang bergerak menuju suatu sumber disebut sebagai taksis positif, sedangkan yang menjauhi itu taksis negatif. Nah, gerak taksis dibagi dua. Yang pertama kemo tadi kan kimia ya, merupakan suatu proses terjadinya gerakan berpindah tempat pada tumbuhan yang diakibatkan faktor zat kimia. Contohnya ini yang penting, gerakan yang terjadi di spermatozoid pada tumbuhan lumut, tumbuhan paku-pakuan, tumbuhan berbiji yang bergerak menuju ke bagian dari sel telur ataupun butik. Terakhir, fototaksis, proses terjadinya gerakan berpindah tempat yang dialami oleh tumbuhan karena faktor seperti cahaya, misalnya seperti gerakan pada Euglena dan Chlamydomonas yang bergerak menuju ke suatu tempat yang mempunyai pencahayaan yang baik. Oke, terima kasih. Sekian, silahkan dipahami, syukur-syukur dicatat biar kalian paham. Peta konsepnya tadi dicatat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.